Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya berdiri biar ada sedikit komunikatif. Bagian dari rahmat Allah wa alhamdulillah, tidaklah kita diberikan kesempatan hidup ketika itu juga diberikan kesempatan masuk surga dengan apa ibadah. Makanya ibadah itu ada yang sifatnya per detik, seperti baca astagfirullah, itu satu detik. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada yang dibikin Allah per menit, ada yang dibikin per jam, ada yang dibikin per hari, seperti sholat 5 waktu. Ada yang bikin Allah per minggu, seperti Jumat, puasa Senin Kemis. Ada yang dibikin oleh Allah per bulan, seperti Ayyamul Bait. Ya, bahkan kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW la yadrukuhu siyama ayyamil bid di safari wal khawar. Rasul gak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid, baik pergi maupun mukim, musafir atau mukim. Saking penting. Karena ini puasa bukan hanya ngejar surga, ini puasa untuk hidup normal, sehat. Karena pertama, amal itu kan satu kebaikan dilibatkan di 10 kali 3, nutup tuh sebulan, kan perlu puasa. Biasanya menurut ahli geologi dan juga pengamat atau psikologi, setelah melakukan penelitian terutama di Universitas Miami, kenapa orang-orang temperamental itu kumat pada waktu tanggal-tanggal 13, 14, 15, karena pengaruh gravitasi. Jangankan darah kita, laut aja pasang. Nah, diredam tuh pakai puasa. Lebih mantap lagi, tanggal 17, 19, atau 21 bekal. Masya Allah. Bekal itu, ya bekal. Ya. Bukan pekem, ya. Pekem mati gitu. Itu bukan. Dan ini selalu diupdate Allah. Habis Ramadan fa'idha faragta fansab, ada Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah nanti ada Muharram. Kenapa? Karena memang kesempatan masuk surga itu sepanjang hidup. Dan bawaan manusia itu biasanya khuliqal insanu halu'a. Apa? Gampang bosen, gampang futur, atau nggak istiqomah. Makanya di sini kenapa rahasianya ibadah itu dibikin variasi. Ada puasa yang nggak bisa sodako, yang nggak bisa sodako ada puasa, ada sholat. Yang nggak menyembelih kambing nggak bisa menerima. Nerima itu ibadah loh Pak. Karena ada sebagian orang nerima zakat aja gengsi, itu kan? Karena merasa jatuh diri kalau dimiskinkan, padahal miskin. Ibadah, nerima. Makanya ibadah itu ada dua macam, ibadah susah sama ibadah senang. Ibadah susah, kurban. Ada orang kaya tiap tahun kurbannya perasaan. Gitu kan, gitu. Lucu. Makanya kata Abu Hurairah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang menemukan keleluasaan harta, enggak berkorban, jangan dekat-dekat musola saya. Dan itu satu kambing satu keluarga. Ini nanti kita akan bahas kesalahan-kesalahan di seputar Ramadan. Ada banyak kesalahan di antara kaum muslimin, istri sendiri nyembelih, suami sendiri menyembelih. Bahkan anaknya nyembelih semua. Pak, Rasul itu istrinya berapa sih Pak? Tahu nggak Pak? 9. 11-nya mati.
Yang utuh ketika Rasul hidup itu 9. Bapak berapa tuh? Satu Pak. Miskin Pak. Malu kerja di Pertamina, istri cuma 1. Dimarahin bagi ibu itu. Oke, kita jangan ke sana. Ya. Hadirin sekalian, Rasul itu istri 9, ada anak. Setiap tahunnya itu nyembelih 2 tok kambing. Itu pun 1 kambing untuk keluarganya, 1 kambing untuk umatnya. Makanya ketika nyembelih, Bismillahi Allahumma hadihi anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini kurban untuk saya peruntukkan untuk diri dan umat saya yang belum kurban. Makanya bapak-bapak yang belum kurban sudah dikurbankan Rasulullah. Nah, oleh karena itu istri itu sudah cukup. Makanya nggak usah nyembelih sendiri. Istri Rasulullah 9, cuma disembelih 1. Bapak cuma 1. Gitu loh. Cukup. Makanya ibu-ibu cukup dengan kurbannya suami. Ya bapak-bapak tolong istri-istrinya dikurbankan. Iya, dikurbanin apa dikurbankan? Korban sapi. Nah, kalau 1 sapi lebih baik. 1 sapi itu minimalnya 1 sapi 1 orang, maksimalnya 1 sapi 7 orang. Jadi kalau seandainya saya nyembelih sapi untuk diri saya sendiri, wah lebih bagus, bagus sekali. Tapi kalau maksimal 7 itu untuk 7 kepala keluarga. Bahkan hadirin sekalian, itu pun untuk keluarga yang hidup yang telah mati. Makanya hadirin sekalian, yang mati nggak perlu kita sembelihkan hewan kurban. Pak, ini ada kaidah dari hadis Rasulullah, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Ketika anak Adam meninggal dunia itu terputus amalnya. Artinya setelah orang itu lepas nyawanya, sejak itu kewajiban beban syariah apa? Lepas. Pak, saya tanya, orang sudah mati wajib sholat enggak? Enggak. Wajib puasa enggak? Apalagi kurban yang sifatnya sunnah. Kok ada orang sudah mati berpuluh-puluh tahun masih disembelih kurban? Kalau kurban itu termasuk bagian daripada syariat, beban syariat, termasuk bagian dari perintah Allah, dan orang mati setelah lepas nyawa itu lepas dari beban syariat termasuk kurban, maka tidak diwajibkan, tidak dianjurkan, maaf. Oleh karena itu, di sini kalau ingin menghadiahkan pahalanya cukup, yang nyembelih yang hidup ditujukan kepada keluarga yang hidup dan yang mati itu. Makanya Rasulullah ketika nyembelih, Allahumma hadihi anni wa an ahli baiti, 1 kambing. Ya Allah, ini korban dari saya, untuk saya pahalanya dan keluarga saya. Yang satunya, ya Allah, ini korban atas nama saya, untuk saya dan umat saya. Itu aturan. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari, kami dulu zaman Rasul, kurban itu 1 kambing untuk keluarga. Setelah bangga-banggaan loh Pak, udah dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sombong-sombongan, masing-masing orang kurban sendiri-sendiri, suami sendiri, istri sendiri. Itu jadi ibadah itu nggak mau kita. Wah kalau begitu, nah gimana ini mulai ini nggak mau aturan. Ya, bukan masalah lebih itu terus baik, kurang itu jelek. Nah ini juga soal masalah kaitannya dengan kurban. Ya. Soal masalah ibadah, maaf tadi ibadah yang senang. Ibadah itu senang, contohnya apa Pak? Ya poligami, itu ibadah senang. Ada yang nggak senang? Yang nyesek belakang. Senang. Nikah ibadah senang, buka puasa ibadah senang, sahur ibadah senang, apalagi itu ibadah senang. Dan ini semuanya dihitung oleh Allah ibadah kalau dilakukan innamal a'malu binniyat, kemudian benar. Nah, kaitannya dengan sekarang hadirin sekalian, Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal fajri wa layalin ashri. 10 malam maksudnya apa Pak? Ada yang bisa memberikan tafsiran?
Nanti insya Allah dapat hadiah magic jar dari pengurus sama Android. Silakan Pak, Pak. Harusnya setiap kajian begini ada hadiah-hadiahnya gitu Pak. Ada HP, ada iPad gitu. Ada semangat gitu. Nah, silakan. Yang dimaksud 10 malam maksudnya apa? Malam 10. Wal fajri wa layalin ashr. Ya Pak, nggak apa-apa salah Pak. Jangan takut salah di sini. Sesat aja nggak apa-apa. Tapi di sini, jangan di luar. Silakan. Oh nggak dengar, masya Allah. Yang dimaksud firman Allah wal fajri wa layalin ashri, malam-malam yang 10. Maksudnya apa? Malam apa? Malam 10 terakhir Ramadan, masya Allah. Ambil ke pengurus wal fajri wa layalin ashr wasyafi'i wal watri, yang genap dan yang ganjil. Maksudnya apa Pak? Wasyafi'i maksudnya 10 Dzulhijjah, wal witri maksudnya malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Makanya masing-masing 10 awal Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan ini keutamaannya masya Allah. Cuma kalau kita ditanya mana yang lebih utama, dari sisi malamnya 10 akhir Ramadan lebih utama, karena aktivitas amal itu ada di malam kalau Ramadan. Dari sisi siangnya Dzulhijjah lebih utama daripada Ramadan, karena aktivitas ibadah itu banyaknya kalau Dzulhijjah di siangnya, puasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu fihinna ahabbu ilallahi minhu min hadhil ayyamil ashr. Maksudnya Dzulhijjah. Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal soleh yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah ini. Walal jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah ditanya, dibanding dengan jihad juga wahai Rasulullah, nggak bisa dibanding dengan jihad. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bi syai', kecuali ada orang yang keluar jihad membawa bekal hartanya, nyawanya, balik nggak bawa apa-apa. Itu baru nyamai 10 Dzulhijjah. Makanya cukup disayangkan kalau kita tidak melakukan amal aktivitas apa-apa lebih di 10 awal Dzulhijjah ini. Nah, di sini saya ingatkan, pertama, kesalahan banyak kaum muslimin masuk awal Dzulhijjah tidak memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Anehnya dengan sekalian, di bulan Idul Fitri takbirannya kadang-kadang sampai hari raya ketupat. Padahal di hari raya Idul Fitri itu syariat untuk takbir dari kapan Pak? Dari mulai terbenam matahari menurut Imam Syafi'i, dari mulai terbit fajar menurut Imam Abu Hanifah, malam hari raya itu sampai imam naik mimbar. Makanya di dalam Idul Fitri itu nggak ada takbir muqayyad menurut pendapat yang rajih, karena takbir muqayyad itu hanya dilakukan setelah sholat fardu. Sementara kalau sudah malam itu sudah nggak ada, kecuali kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa mulai takbir setelah matahari terbenam yaitu maghrib, ada kesempatan 3 sholat. Itu pun Imam Syafi'i di dalam beberapa penegasannya mengesankan yang dianjurkan itu hanya Dzulhijjah saja. Itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang melihat hilal Dzulhijjah, makanya sejak tanggal 1 Pak, dan di antara kalian ingin kurban, hendaknya menahan tidak potong kukunya dan rambutnya. Pertanyaannya Pak nih, kukunya kambing, sapi, apa kukunya yang berkurban? Kuku yang mau korban. Kukunya mau kurban. Ada lagi? Ada lagi kukunya? Kambing. Kukunya? Kambing punya kuku apa Pak? Yang mau dipotong. Kuku yang orang yang mau berkorban.
Betul. Ada sebagian orang yang salah merujukkan dhamir dalam bahasa Arab. Kukunya itu ditafsiri kukunya hewan, enggak ada kukunya. Rambutnya hewan, gimana dicukurnya? Sehingga ada sebagian orang yang nyukur sebelum ini dicukur, nggak benar. Jadi yang dimaksud adalah yang mau berkurban, kuku, rambut kepala, rambut apa aja nggak boleh dilepas. Kuku juga nggak boleh dipotong. Ini pun yang mau kurban berarti di sini kepala keluarganya saja, yaitu suaminya tok. Adapun istri anak nggak perlu. Hikmahnya apa Pak? Biar orang yang di tempat luar Mekah ini merasakan sedikit bagian daripada haji. Kalau haji kan nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Masya Allah, anak juga walaupun di Indonesia ngerasain rasanya orang yang sedang ihram haji ataupun umroh. Ini bagian daripada bagaimana Islam menciptakan kebersamaan di dalam ibadah. Sehingga mereka takbir, kita takbir. Mereka sekarang menahan tidak potong kuku rambut, kita juga sama. Itu hikmahnya. Berarti sejak tanggal itu juga kita dianjurkan melantunkan takbir di rumah, di jalan, di kantor, di mana aja kita memperbanyak dan gak harus teriak-teriak. Ya, kita berbanyak tahlil, tahmid, takbir. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu kalimat yang paling utama dibanding 4 kalimat ini. Dan tidak ada masalah dari mana saja kamu mengawalinya. Dari mulai Allahu Akbar, walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau subhanallah, terserah, gak ada masalah. Ini kita berbanyak Pak, ya. Karena ini perbuatan Masya Allah paling enteng, gak ada beban apa-apa. Dan juga kita ngeluarin cupun gak pakai tenaga yang begitu ekstra. Maka sangat rugi sekali kita masuk bulan Dzulhijjah sementara lolos tidak memperbanyak membaca ini. Apalagi subhanallah aja kata Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi urisat lahu nakhlatun fil jannah. Nah, kesalahan berikutnya soal kaitannya takbir. Baik, ada yang semalam suntuk, kadang-kadang udah dibarengin pakai musik, ya, pakai mix sehingga Bapak mengganggu Pak. Di departemen agama itu ada aturan penyiaran agama loh Pak, dan ini nggak banyak diketahui oleh orang. Bahkan saya dapatnya itu di Kalimantan Pak. Saya dapatnya selembaran ini di Kalimantan. Depak mengeluarkan aturan tidak boleh di masjid menggunakan speaker luar kecuali 2, adzan sama khutbah Jumat. Tuh, berapa banyak? Ya, makanya sekarang kalau seperti ini yang paling tertib mengikuti aturan mana Pak? Gereja. Itu adzan pun nggak pakai karena nggak punya adzan ya kan? Itu kan? Adzan pakai apa? Haleluya, repot juga kan? Nah, sekarang di Indonesia mereka khutbah juga nggak pakai mic luar dalam. Karena memang apa? Rasul saja mengatakan la yaqra ahadukum ala qiraati ba'din. Jangan kalian mengganggu bacaan Quran atas orang lain. Kita baca, mereka baca, kencang-kencangan itu nggak boleh. Apalagi kita lantunkan bacaan Al-Quran. Pak, saya tanya kepada bapak-bapak yang rumahnya sekitar masjid, ketika sekarang Al-Quran dibacakan, kita dianjurkan apa Pak? Wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu. Dengar nggak? Nggak mungkin. Sebagian ada yang ngobrol, mungkin sebagian ada yang dengar sedang di WC. Subhanallah. Sebagian juga mungkin ada yang sakit. Inilah hadirin sekalian yang kita harus luruskan. Ini termasuk mengganggu. Ibadah itu ada aturannya. Ya contoh aja kita boleh kok ibadah tablek takbir tapi nggak boleh menutup jalan. Pancasila aja mengajarkan dulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok pribadi. Ini termasuk dosa besar. Bahkan saya sering katakan ini termasuk dosa-dosa sosial Pak. Kalau kita sering mendengarkan ibadah sosial, kenapa nggak ada dosa sosial? Ada. Termasuk dosa sosial bikin polisi tidur nggak pakai standar dishub. Kalau mau bikin silahkan, tapi datang ke dishub. Meminta izin Pak, ini bisa nggak dibikin polisi tidur? Itu nanti ada Pak petunjuknya.
berapa tingginya, berapa lebarnya, ada. Mereka memiliki gambar, memiliki apa istilahnya, standar. Lah sekarang model asal bikin, kadang-kadang dibikin kecil tinggi. Makanya sering saya katakan ini dosanya 4 lipat. Pertama, menghina polisi, tidur terus. Menghina polisi, polisi disuruh tidur terus, diinjek-injek lagi. Terus kemudian berapa banyak yang masya Allah, itu berapa sih nilainya? Kadang paha patah 20 juta, belum orang kaget spot jantung. Terus belum lagi orang yang mungkin tubrukan, banyak dosa. Termasuk juga mengadakan walimah di jalanan, separuh diambil. Pak, semua orang nggak peduli muslim kafir punya hak untuk lewat jalan. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya para sahabat, negur sahabat yang dulu di jalan, ya Rasulullah, kami terpaksa duduk-duduk di jalan. Apa kata Rasulullah? Berikan haknya. Apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa kaful adha, menghilangkan gangguan, dan waraddus salam, dan menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang ada sekarang subhanallah, orang-orang kita sekarang tidak mengerti sama sekali hak-hak jalan. Ya, parkir, Pak, parkir kerikil sembarangan tempat aja nggak boleh. Duri aja nggak boleh kok, apalagi truk, kontainer. Kadang sudah sempit, mentang-mentang ini kan kampung gue, masya Allah. Parkir di jalan biar disenggol nanti dapat tukar tambah. Itu mentalnya udah mental rusak. Dan kita itu sekarang sudah muncul mental bangsa, Pak, nggak bahagia kalau nggak ganggu orang. Ya, itu sekarang. Coba aja sekarang nyebrang, ya, apalagi motor. Nih, barangkali ada di sini, mudah-mudahan. Jalan itu loh Pak yang nyebrang, ya, bukan zebra cross. Tikungan balik musing itu kata orang Medan, musing itu kadang-kadang lawan arus. Menginginnya dia itu mudah tapi nyusahin orang. Yang paling berbahaya siapa yang rumahnya di kota wisata, itu kan dia nggak mau susah, agak muter ke sono. Subhanallah, di depan Al-Azhar motor itu subhanallah sepanjang hari. Begitu juga di sini Manggarai, di mana aja kita. Ini semuanya nggak ada di dalam Islam, tidak dibenarkan, dan ini termasuk dosa sosial. Orang itu menganggap bahwa ibadah itu, sosial itu yang ada cuma ibadah. Kalau sekarang ada ibadah sosial, ada dong dosa sosial, termasuk juga bikin tablet, Pak. Anak saya, tablet ke arah kalender itu. Kalau peringatan hari besar, ditutup. Sampai saya nggak jadi tablet. Saya dalam hati, emang dia aja yang mau ceramah, saya juga mau ceramah. Kenapa Pak? Muter sini, mentok lagi, muter sini, mentok lagi, sampai terlambat. Padahal hadirin sekalian, ini adalah hak orang bayar pajak sama rata, sama rasa. Akhirnya dia juga memiliki hak untuk berjalan sama di situ. Gak boleh ada orang yang bisa dihalangi. Apalagi Pak, coba bayangkan, pikir secara jernih lah. Di mana kaidah manusiawinya, apalagi islaminya, hanya karena memberikan kesempatan orang jogetan itu walimah, sementara orang lahiran, orang sakit mungkin jantung yang harus emergensi 5 kilo antri. Dan anaknya nggak tanggung-tanggung jalan, kadang-kadang Pantura Pak dipakai walimah. Dan kenapa nggak tengah jalan aja sekali? Wah, kita kan pengen besar Pak, manusia. Ya bodoh Mas, nyewa gedung. Itu jangan mau enak nyusahin orang. Lah inilah di dalam Islam, jangan sampai kita itu naruh kebahagiaan kita di atas penderitaan orang lain, karena Rasul mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh merugikan. Dan al muslimuna man saliman muslimuna min lisani wa yadi, yang namanya muslim ialah orang muslim lain selamat dari gangguan tangan sama lidahnya. Ini yang harus kita perhatikan. Oke, kita masuk ke dalam masalah kurban, kesalahan di dalam kurban. Pertama, banyak orang yang kurban di masjid. Nah ini Pak, maaf, karena mungkin dianggap nyeleneh, ya mungkin tolong agak sedikit telinganya dipasang dulu. Mau nggak setuju nanti kalau sudah keluar nggak ada saya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Hadirin sekalian, coba bayangkan kurban di masjid, apalagi dikelola, dipotong-potongnya di dalam masjid. Pak,
Rasulullah pernah ngusir orang sampai Baqi. Kalau yang sudah haji umroh tahu Baqi. Dan masjidnya Rasulullah itu yang di Raudhah itu Pak, coba jaraknya berapa? Orang yang mau masuk masjid makan bawang putih, diusir Rasulullah sampai Baqi Pak. Padahal saya yakin baunya bawang putih itu walaupun makan sekilo itu nggak mungkin satu kambing baunya. Dan nggak ada kok Pak ceritanya ada orang makan bawang merah sampai sekilo kalau nggak kuda lumping. Nggak ada. Itu saja masih berat satu kambing baunya. Apalagi ada sekalian, kadang-kadang satu masjid itu menampung 150 plus 70 sapi. Coba bayangkan, satu minggu kita sholat begini terus Pak. Apa? Apalagi pasca penyembelihan yang darahnya ngecer, apalagi di Jakarta lahan sempit sumpek. Subhanallah, semakin ruwet, semakin ini masjid semakin tidak seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang Aisyah mengatakan, amarana Rasulullah SAW an nabniya al-majida fidur wa antunaddaf wa antutayyab. Rasul memerintahkan kami untuk membangun masjid di kampung-kampung dan untuk dibersihkan dan diwangiin. Sampai ada Rasulullah mengatakan, man akala suman aw basaran fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat musola saya. Pak, terus begini Pak, kalau sekarang itu kurban diberi di masjid Pak, kelemahannya satu, antar panitia bisa crash karena rebutan tender kambing. Bahkan Pak, saya bukan ngada-ngada, nemuin nggak akor putus silaturahmi, bahkan dia nggak sholat lagi, keluar dari kepengurusan karena kalah tender. Ya bayangkan aja 150 kambing kali 200.000. No, apakah nggak menciptakan clash ukhuwah? Terus kemudian kadang-kadang nyembelihnya lambat. Coba kalau masing-masing nyembelih 1 jam selesai semua barang. Dan yang paling hikmah, paling utama, kita latihan cara nyembelih, gimana cara kurban. Ada orang yang kurban sampai beberapa kali, 10-15 kali. Caranya kurban itu nggak pernah tahu. Karena apa? Nitip terus. Dan kita saling tetangga berbagi, Masya Allah. Tapi kalau di masjid, kita udah pesan sama panitia, Pak tolong ya Pak ya, kaki belakang sama kepala ya Pak simpen. Datang udah hilang kepalanya sama kaki. Akhirnya marah-marah, Pak saya perasaan kesini kambing otot deh kepalanya ada, gitu kan gitu. Masa sekarang kepalanya nggak ada? Ya iya Pak, mana ada kambing datang ke sini nggak ada kepalanya, gitu. Mana itu kepala kakinya? Akhirnya apa? Ada yang bagian nguntit sendiri Pak, gitu kan? Ada yang nyembelih sendiri, ada yang bagian nguntit, bukan ngentit ya. Nguntit itu secara sembunyi-sembunyi, tapi sah juga enggak sah juga repot. Wong sisa serai panitia kok. Jadi Bapak saya serahkan, tapi udah pesen Pak kepalanya ya Pak ya. Kadang ditukar, kadang ini. Akhirnya muncul berbagai macam masalah. Maka dikembalikan kepada asalnya masing-masing di tempat rumah lebih baik. Dan Pak kalau terpaksa di masjid, cari masjid yang luas. Bukan dekat dengan masjid, dicari tempat lapangan yang luas dan diperhatikan kebersihannya. Jangan ngotori, apalagi pasca yang namanya kotorannya ya, campur darah Pak, dijamin deh baunya. Udah Masya Allah lengkap itu masjid. Udah masjidnya jarang ditempatin sholat kan, dijamin apok tuh. Udah ditambah itu Masya Allah. Udah gitu warganya juga jarang sholat. Makanya persis sering saya katakan kaum muslimin itu kalau mau bangun masjid seperti bikin keranda mayat Pak. Kalau sudah selesai rebutan nggak mau masuk. Itu kalau keranda mayat bagus. Kalau masjid ini sayang dibikin bagus-bagus tapi nggak ditempati sholat. Kesalahan berikutnya, ya, ketika kita itu beli kambing, langsung yang kita tuju adalah apa? Murahnya. Tidak memperhatikan kualitasnya Pak. Nawar boleh, tapi dalam rangka hanya untuk barangkali bisa. Tapi kalau nawar-nawar sampai kambingnya juga tertawar, karena kata orang Jawa rego nggawa rupa. Jangan.
Akhirnya apa? Subhanallah, kambing kurban nyemplok segede kucing. Dikirim ke masjid itu berapa? Ini bukan kambing kurban, ini nyanting puncak. Ya Allah, gitu. Makanya dari sekalian dilarang kurban 41 picak yang jelas-jelas picaknya, nggak boleh, haram. Keduanya pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Dan yang keempat sakit-sakitan nggak mungkin sembuh. Yang keempatnya kurus sama kulit daging lengket. Dibawa ke masjid dibopong itu. Udah gitu nyusahin pas itu panitianya. Itu ngerutu aja ini orang mau kurban atau mau nitipin nyembelih di sini. Itu jangan Pak. Pak, minimal gini lah. Siapa sih yang mau kita beri hadiah? Allah. Kita saja, kita balik. Kita kalau dikasih kambing ini mau nggak? Itu kasih yang seger, yang bagus, yang memenuhi syarat itu. Terus kemudian kalau sudah azam, sudah tekad, jangan dibatalkan dan harus ganti. Ya, tekadnya ada perbedaan antara unek-unek yang disebut dalam bahasa Arab itu ham dengan azam. Kalau ham itu baru kayak gini loh, kayaknya tahun ini kalau anak punya kelebihan kurban deh, itu baru ham, boleh dibatalkan, boleh ya boleh enggak. Contoh aja, waduh nampaknya saya mau daftar haji, mudah-mudahan ya Allah diberikan kelebihan, boleh. Tapi kalau sekarang sudah disetorkan ke bank, kemudian dapat slip kuota, dibatalin, nggak boleh. Begitu juga kurban, sudah dibeli, ya tanggal 1 udah difoto-foto, udah. Orang Indonesia itu paling senang foto-foto. Makanya rukun haji itu cuma 45 tambah orang Indonesia foto-fotoan. Nonggeng foto, nengok foto. Itu satu hajian itu Pak. Ada yang sampai punya 9 agenda. Umroh aja 4 kok, apalagi haji. Nah, dibatalin gara-gara anaknya minta komputer. Jangan, waduh. Kayaknya nggak jadi kurban. Kenapa Pak? Anak minta komputer itu nanti bisa-bisa wallpapernya keluar gambar kambing. Awas kambingnya protes coba tali gue awas nuntut di hari kiamat. Nggak boleh. Wong sekarang seandainya kata Rasulullah SAW, man dabaha qabla sholati falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka hendaknya mengganti dengan sembelihan yang lainnya. Wa man lam yadbah falyadbah Allah. Barang siapa yang belum menyembelih, sembelihlah sekarang. Oleh karena itu, siapa aja yang sudah azam, tandanya kambing sudah kita beli atau sudah kita setorin. Kalau kita titipkan kemudian dibatalkan, maka ini dia mendapatkan suatu resiko harus menggantinya. Dan tidak bisa diganti uang karena mungkin ada musibah, gempa, macam-macam, kita salurkan uangnya juga tidak boleh. Kesalahan berikutnya yang juga dilakukan oleh sebagian orang yang berkorban adalah menjual bagian daripada anggota tubuhnya, bukan hanya kulit. Pak, gini loh Pak, nggak bolehnya. Kenapa? Yang punya ini menjual nggak boleh. Karena ini kambing atau sapi otak kita hadiahkan kepada Allah, kan harus utuh. Sekarang kalau Bapak jual itu kepalanya, kira-kira bisa hidup nggak kambing tanpa kepala? Nggak bisa. Itu. Oleh karena itu harus utuh. Kalau kita jual kulitnya, nanti repot. Ya, kambing ada kulit. Itu sama aja orang nggak pakai jaket. Ini nggak bisa. Dan oleh karena itu kalau mau Bapak yang korban itu kasihkan ke orang, ya. Kasihkan ke fulan-fulan atau orang miskin. Nah, orang miskin itu baru boleh yang jual. Karena nggak mungkin orang hari gini makan kulit itu, ya. Susah. Yang nggak boleh jual itu yang punya korban. Tapi kalau Bapak sekarang sudah diberi hadiah berupa daging, kulit, silakan yang diberikan hadiah itu jual. Jangankan kulitnya Pak, contoh aja saya sekarang, umpamanya miskin, Masya Allah semua nasi ya, yang masjid ini ngasih sampai dapat 60 kilo. Masya Allah, 60 kilo. Nah, kulkas nggak punya, namanya miskin. Kalau punya kulkas namanya nggak punya otomatis. Waduh, kayaknya nggak mungkin saya habisin semua. Udah deh, separuh saya jual ke itu toko warung sate. Boleh nggak? Boleh.
Karena apa? Ini sudah bukan daging korban lagi statusnya, daging pemberian dari hasil korban. Ini tolong dibedakan. Begitu juga siapa aja fakir atau miskin, siapa aja yang dikasih hadiah kulit sapi, kulit kambing, boleh menjualnya karena itu sudah bukan hewan korban tetapi kulit hasil pemberian korban. Ini duduk permasalahannya. Jadi intinya yang nggak boleh menjual itu yang punya korban. Alasan